Anna Ivanova, seorang janda Ukraina berusia 39 tahun, menjalani hidup dalam kesunyian setelah kehilangan suaminya. Dalam keheningan itu, ia bertemu Indra, pria muda dari Indonesia, lewat media sosial. Keduanya menjalin koneksi yang tidak biasa, terbentuk dari percakapan tulus, video call larut malam, dan kisah hidup yang saling dibagikan. Tapi cinta mereka tak berjalan mulus. Penolakan keluarga, tekanan budaya, dan keputusan besar membuat Anna harus memilih tetap pada kenyamanan lama atau melangkah ke kehidupan baru yang asing namun penuh harapan. Ketika akhirnya ia memeluk Islam demi cinta, Anna justru menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar romansa. Di balik sosok Indra, tersembunyi misi besar yang akan mengubah arah hidup Anna selamanya. Langit Odessa hari itu abu-abu pucat, seperti halaman buku yang sudah terlalu sering dibuka. Salju turun pelan-pelan dari langit, tapi tak ada yang istimewa. Salju turun setiap hari, dan buat Anna Ivanova, itu cuma pengingat bahwa waktu berjalan, meski hatinya terasa diam di tempat. Anna duduk di depan jendela apartemennya yang kecil, mengenakan sweater wol tua milik almarhum suaminya, 3 tahun sejak kepergiannya. Tapi aroma kopi pagi dan suara langkahnya di lantai kayu masih terpatri di ingatan. Kehidupan yang dulu ramai kini berganti sunyi. Anaknya sudah kuliah di luar kota. Ibunya sudah berpulang. Sisanya, hanya dirinya, buku-buku tua, dan dunia maya. Sore itu, seperti sore-sore biasanya, Anna membuka laptop dan masuk ke grup diskusi buku internasional di Facebook. Grup itu sebenarnya dibuat untuk membahas literatur klasik dunia, tapi belakangan topiknya lebih sering melenceng ke hal-hal pribadi, kucing peliharaan, resep sup, dan kadang cinta. Dan di sanalah dia, akun bernama Indra Prasetya, dengan foto profil yang tampak diambil di sebuah taman tropis, mungkin Jakarta atau Bali. Komennya selalu beda dari yang lain. Bukan hanya pintar merangkai kata, tapi juga terasa hangat dan tulus. Ketika anggota lain membahas Anna Karenina sebagai tokoh tragis, Indra justru menulis, "Mungkin Anna bukan tragis. Mungkin dia hanya manusia yang terlalu jujur untuk dunia yang penuh pura-pura." Anna tertegun. Di dunia penuh basa-basi, internet, komentar itu seperti secangkir teh panas di tangan yang dingin. Iseng, Anna membalas. Percakapan mereka dimulai dari sastra, lalu melebar ke musik, cuaca, makanan, hingga pertanyaan paling sederhana dan paling dalam. "Kamu bahagia?" Indra tidak langsung menjawab, tapi keesokan harinya, dia mengirim pesan pribadi. "Anna, kamu pernah merasa seperti hidup ini bukan tentang menemukan jawaban, tapi tentang siapa yang kamu temui saat mencarinya. Dan disitulah semuanya berubah." Mereka mulai bertukar pesan setiap hari. Anna menanti malam hanya untuk bisa berbicara dengan Indra, karena perbedaan waktu membuatnya harus menunggu jam 10 malam untuk bisa melihat notifikasi darinya. Kadang mereka berbagi foto makanan. Kadang Indra memainkan gitar dan menyanyikan lagu-lagu lama yang belum pernah Anna dengar sebelumnya. Musik dengan nada sederhana, tapi penuh perasaan. Indra bukan tipikal pria yang mencoba membuat Anna terkesan. Dia tidak memuji fisik Anna, tapi selalu memuji keberaniannya. "Kamu seperti langit musim, dingin," katanya suatu malam. Dingin di luar, tapi menyimpan salju yang lembut dan diam. Dan Anna, ia merasa hidup lagi. Dari awal dia tahu, Indra jauh lebih muda. Beda hampir 10 tahun. Tapi pembicaraan mereka membuat batas-batas usia, negara, dan bahasa seperti tidak relevan. Anna mulai belajar beberapa kata dalam bahasa Indonesia. "Apa kabar? Terima kasih. Selamat tidur." Lucunya, Indra juga belajar bahasa Rusia dari aplikasi yang penuh iklan, katanya sambil tertawa. "Ini aneh ya," tulis Anna suatu malam. "Aku belajar bahasamu, kamu belajar bahasaku. Seperti kita sedang membangun jembatan yang tidak tahu akan sampai kemana." Indra membalas, "Jembatan bukan tentang ujungnya, tapi siapa yang berjalan bersamamu di atasnya." Anna terdiam lama membaca itu.
Suatu hari, Ana menceritakan tentang suaminya. Tentang hari terakhir mereka pergi piknik bersama. Tentang tangisan yang tak pernah ia keluarkan di depan siapapun. Indra tidak memberi nasihat, dia hanya mendengarkan. Kadang, itu lebih dari cukup. Hari-hari pun berjalan, salju tetap turun, tapi Ana merasa hatinya menghangat. Sedikit demi sedikit. Dia mulai menulis puisi lagi, hobi lamanya yang hilang entah kemana. Dia menanam kaktus di jendela dapurnya. Kaktus kecil dari pasar loak, tapi baginya, itu simbol kehidupan baru. Tegar. Walau sendiri, suatu malam, saat obrolan lewat video call mengalir begitu hangat, Ana tak sadar dia berkata pelan, "Aku rasa aku jatuh cinta." Hening. Indra menatap layar. Matanya sedikit membesar, lalu tersenyum. "Aku juga, Ana," katanya. "Sudah lama." Ana menangis pelan, bukan tangisan sedih, tapi seperti salju yang mencair diam-diam, perlahan, tapi pasti. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ana merasa bahwa cinta bisa datang 2 kali. Bahkan jika harus melintasi lautan, perbedaan budaya, dan waktu. Tapi dia belum tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Hari-hari Ana kini dimulai dengan notifikasi dari Indra. Perbedaan waktu 5 jam membuatnya harus menunggu malam untuk ngobrol langsung. Tapi pagi hari adalah saat ia membaca pesan-pesan dari pria yang perlahan mengisi kekosongan hatinya. "Pagi, Ana. Hari ini aku bikin kopi terlalu pahit. Tapi tetap aku habiskan. Sama kayak hidup. Kadang pahit, tapi tetap harus dijalani." Ana tertawa kecil membaca itu. Ia menyesap tehnya, lalu membalas, "Aku bikin teh terlalu manis. Kita seimbang, mungkin." Mereka mulai berbagi kebiasaan kecil. Indra suka naik sepeda pagi-pagi menyusuri gang sempit di kampungnya. Ana mulai rutin jalan kaki keliling taman kota, meski suhu udara -5. Mereka juga mulai saling kirim paket kecil. Ana mengirimkan selendang rajut buatan tangannya, sedangkan Indra mengirim kopi khas Aceh yang aromanya membuat Ana ketagihan. Bahkan ia mulai menyukai rasa pahit. Hubungan mereka terasa seperti perjalanan lambat tapi hangat. Tidak meledak-ledak seperti film romantis, tapi tenang dan dalam, seperti danau di musim gugur. Dan di antara percakapan-percakapan itu, Indra mulai membuka lebih banyak hal tentang dirinya. "Aku kerja di LSM yang fokus pada isu perempuan," tulis Indra suatu malam. "Kadang orang heran, kenapa laki-laki peduli sama itu? Tapi buatku, ketidakadilan bukan soal gender. Ini soal hati nurani." Ana tertegun membaca itu. "Maksudmu, kamu aktivis?" tanyanya. "Bisa dibilang begitu, tapi aku nggak terlalu suka sebutan itu. Aku cuman orang yang nggak tahan melihat perempuan diperlakukan semena-mena." Ana merasa dadanya hangat. Bukan karena heroisme Indra, tapi karena keberanian dan kejujurannya. Di usia Ana yang hampir 40, dia pikir dia sudah tahu semua jenis pria. Tapi tidak. Indra berbeda. Ada sesuatu yang tulus, nyaris polos, tapi juga penuh makna. Dan untuk pertama kalinya, Ana mulai bertanya pada dirinya sendiri. Siapa aku sebenarnya? Apa yang benar-benar aku inginkan dari hidup ini? Pekerjaan kantoran di Odessa tak lagi memberi arti. Teman-temannya sibuk dengan keluarga masing-masing. Hubungan dengan anaknya pun makin renggang. Ia mulai merasa hidupnya berjalan di jalur yang bukan lagi miliknya. Di malam yang tenang, Ana membuka kembali percakapan lama mereka. Ia melihat bagaimana perlahan dirinya berubah. Dari wanita yang hanya bertahan, menjadi wanita yang mulai ingin hidup. Suatu malam setelah obrolan video call yang panjang, Ana memeluk dirinya sendiri sambil menatap langit-langit kamar. "Aku ingin melihatnya langsung," bisiknya. "Aku ingin tahu apakah dia nyata." Esok harinya, ia mengirim pesan panjang ke Indra. "Aku tahu ini gila, tapi aku ingin ke Indonesia. Aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Dan mungkin, siapa aku yang sebenarnya." Balasan Indra datang beberapa jam kemudian, setelah kemungkinan berkali-kali membaca pesan itu. "Ana, ini bukan gila. Ini berani. Tapi kamu harus tahu, Indonesia bukan Ukraina. Budayanya beda. Kehidupannya juga.
Kamu siap? Ana menatap layar lama sebelum membalas. Mungkin aku tidak siap, tapi aku ingin mencoba. Di hari-hari berikutnya, Ana mulai mempersiapkan semuanya. Ia mulai mencari tahu soal Indonesia, budaya, makanan, bahkan cuaca tropis yang membuatnya harus beli pakaian baru. Ia juga mulai membaca soal Islam. Bukan karena Indra memintanya, tapi karena rasa ingin tahunya tumbuh sendiri. Ada ketenangan yang dia rasakan setiap kali membaca ayat-ayat terjemahan Al-Quran. Suatu hari, Indra mengirim voice note. Aku nggak akan pernah memaksa kamu jadi siapa-siapa, Ana. Tapi kalau kamu memang datang ke sini, datanglah sebagai dirimu sendiri. Itu sudah lebih dari cukup. Dan itulah titik baliknya. Ana tahu, ini bukan sekadar perjalanan liburan. Ini adalah perjalanan hidup. Ia menyadari bahwa keputusan yang akan ia buat bukan hanya soal cinta, tapi soal siapa dirinya dan arah hidup yang akan ia tempuh. Malam itu, Ana membuat secangkir teh hangat, duduk di depan jendela yang mulai membeku, dan berkata pelan pada bayangannya sendiri. Jika cinta ini nyata, aku akan menempuhnya sejauh apa pun. Dan di luar, salju turun lagi. Tapi untuk pertama kalinya, Ana menatapnya bukan dengan kesepian, tapi dengan harapan. Udara Jakarta terasa sangat berbeda. Begitu Ana keluar dari Bandara Soekarno-Hatta, angin tropis menyambutnya dengan pelukan yang hangat, namun juga melelahkan. Ia terbatuk sedikit karena polusi udara yang langsung menyergap, mengingatkan pada kenyataan bahwa ia benar-benar berada jauh dari rumah. Dari jendela mobil, ia melihat kehidupan yang bergerak cepat, penuh warna dan suara. Semua terasa asing, tapi juga penuh kemungkinan. Indra menunggunya di luar terminal dengan senyuman yang sudah ia kenal lewat layar ponsel. Tapi entah kenapa, kali ini senyum itu terasa berbeda. Lebih besar, lebih hangat. Tapi ada sedikit kecemasan di mata Indra yang tak bisa ia sembunyikan. Ana, kata Indra, menyambutnya dengan pelukan. Selamat datang di Indonesia. Ana merasa jantungnya berdegup kencang. Ini adalah momen yang sudah ia impikan berbulan-bulan. Tapi kini hadir dalam bentuk yang sangat nyata. Tak ada lagi layar ponsel sebagai perantara. Tak ada lagi saling bertukar pesan. Tak ada lagi malam-malam penuh kata-kata. Semua ini, Indra, Indonesia, sekarang ada di hadapannya. Sepanjang perjalanan menuju rumah Indra di sebuah perkampungan di Jakarta, Ana merasa campur aduk. Sambil sesekali melihat keluar jendela, ia bisa merasakan betapa besar perbedaan antara kehidupannya di Ukraina dengan kehidupan yang ada di sekitarnya. Semua begitu padat, begitu hidup, begitu bising. Di sini, tidak ada salju, tidak ada musim dingin yang sunyi, tidak ada jalan-jalan yang lengang. Semuanya bergerak cepat, penuh dengan energi yang hampir tak bisa diikuti. Sesampainya di rumah Indra, yang lebih sederhana dari yang ia bayangkan, Ana disambut dengan hangat oleh keluarga Indra. Ibu Indra langsung mengajaknya duduk di ruang tamu dan mempersiapkan teh manis. Sementara adik-adik Indra bercerita tentang sekolah mereka, menanyakan tentang Ukraina. Ana merasa sedikit canggung. Tapi usahanya untuk tersenyum dan berbicara dengan mereka membuat suasana lebih nyaman. Namun, di balik keramahan itu, Ana mulai merasakan perbedaan budaya yang lebih dalam. Meskipun ia berusaha memahami, ada hal-hal kecil yang mengganggu. Misalnya, Indra, yang awalnya terlihat begitu perhatian dan penyayang, tiba-tiba tampak lebih sibuk dan jauh. Terkadang ia harus pergi dengan alasan kerja atau kegiatan sosial. Ana mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Suatu malam, setelah makan malam bersama keluarga Indra, Ana duduk di balkon rumah, memandang langit malam yang panas dan penuh bintang. Disitulah, Indra datang menghampirinya, duduk di sampingnya. Ada keheningan sejenak sebelum Ana memutuskan untuk bertanya, Indra, ada yang aneh. Kamu berubah. Kamu terlihat lebih sibuk. Seperti ada yang kamu sembunyikan dariku. Indra menatapnya lama, seolah mencari kata-kata yang tepat. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan,
Aku tidak pernah ingin menyembunyikan apapun darimu, Ana. Tapi ini bukan hanya soal kita berdua. Ini lebih besar dari itu. Ana merasa hatinya mencelos. Apa maksudmu? Indra menghela napas dalam-dalam. Aku terlibat dalam gerakan sosial. Aku bekerja di LSM yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Ada banyak hal yang harus aku lakukan. Banyak yang harus aku perjuangkan. Ana terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Tapi, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Indra menatapnya dengan tatapan yang penuh penyesalan. Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa untuk ikut terlibat, Ana. Aku tahu ini berat. Aku tahu ini bukan dunia yang kamu kenal. Tapi aku tidak bisa berhenti, Ana. Aku tidak bisa. Ana merasa seperti ada jurang besar yang terbuka di antara mereka. Dia datang ke Indonesia dengan harapan untuk memulai hidup baru bersama Indra, untuk mencari kebahagiaan dalam pelukan cinta yang tulus. Tapi kini, semuanya tampak lebih rumit dari yang ia bayangkan. Jadi, kamu meminta aku untuk menerima semuanya ini? Menjadi bagian dari perjuanganmu? Ana bertanya dengan suara bergetar. Indra meraih tangan Ana, menggenggamnya dengan lembut. Aku tidak ingin memaksamu, tapi aku ingin kamu tahu, Ana. Ini adalah bagian dari diriku yang tidak bisa aku lepaskan. Jika kamu ingin bersama aku, kamu harus menerima ini. Semua ini. Ana menarik tangan dari genggaman Indra. Ada rasa takut yang muncul dalam dirinya. Aku tidak tahu, Indra. Aku datang ke sini untuk mencintaimu, bukan untuk terlibat dalam sesuatu yang aku tidak mengerti. Indra diam. Wajahnya berubah sedikit suram, seolah ada beban yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya duduk di samping Ana, membiarkan kesunyian mengisi ruang di antara mereka. Pagi berikutnya, Ana membuka laptopnya, mencoba mencari jawaban. Ia mulai membaca tentang perjuangan perempuan di Indonesia, tentang kesenjangan sosial, dan segala bentuk ketidakadilan yang ada di sana. Setiap kata yang ia baca membuat hatinya semakin berat. Ia tahu, ini bukan hanya soal cinta. Ini adalah ujian untuk dirinya sendiri. Sebuah perjalanan untuk menemukan siapa dirinya di dunia yang jauh berbeda. Namun, semakin ia mencoba memahami, semakin ia merasa bingung. Ia merasa seperti berdiri di persimpangan jalan antara dua dunia yang sama sekali berbeda. Di satu sisi, ada Indra, pria yang ia cintai dengan seluruh hatinya. Di sisi lain, ada dirinya sendiri, wanita yang sudah terbiasa dengan kehidupannya yang tenang, yang jauh dari hiruk-pikuk perjuangan sosial yang tak pernah ia kenal. Hari itu Ana memutuskan untuk berbicara dengan Indra lagi. Indra, katanya, dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, tapi aku tidak tahu apakah aku siap untuk semuanya ini. Indra menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, Ana melihat sesuatu yang lebih dari sekadar cinta di mata Indra. Ada kebijaksanaan, ada ketulusan, dan ada sebuah pengertian yang tak terucapkan. Ana, ini bukan perjalanan yang mudah. Tapi jika kamu benar-benar ingin menjadi bagian dari hidupku, kamu harus tahu bahwa ini bukan hanya soal kita berdua. Ini soal apa yang kita perjuangkan bersama. Ana menarik napas panjang, merasakan beratnya keputusan yang harus diambil. Ia tahu, apapun yang ia pilih, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari Ana di Jakarta semakin terasa seperti sebuah perjalanan yang tak kunjung menemukan titik akhirnya. Setelah berbicara dengan Indra tentang dunia perjuangannya, hatinya tak kunjung tenang. Ia terjebak di antara dua dunia. Dunia yang ia kenal, dunia Ukraina yang penuh dengan kebiasaan lama, serta dunia Indonesia yang begitu asing dan penuh dengan tantangan baru. Indra, meskipun penuh dengan semangat dan keyakinan, tampak semakin sibuk. Semakin sering Ana melihatnya pergi dengan alasan kerja atau kegiatan sosial. Di awal kedatangan Ana, Indra berjanji bahwa mereka akan menjalani hidup bersama, bahkan, sepertinya, perjuangan bersama. Namun kenyataannya,
Ana merasa seperti hanya menjadi bagian dari bayangan hidup Indra. Ia merasa semakin jauh, seolah dilupakan, sementara Indra terus berjuang dalam dunia yang sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Puncaknya terjadi pada suatu malam, setelah sebuah pertemuan yang sangat emosional antara mereka. Ana duduk di balkon rumah Indra, menatap langit malam Jakarta yang terasa lebih panas dari biasanya. Udara tropis malam itu seperti berusaha mengingatkan bahwa perasaan yang ia rasakan juga sama, panas, penuh gejolak, dan tidak mudah diselesaikan. Indra datang dan duduk di sampingnya. Ada keheningan antara mereka, seperti ada beban tak terucapkan yang menggantung di udara. "Apa yang sebenarnya kamu perjuangkan, Indra?" tanya Ana, suaranya agak bergetar. "Aku rasa aku sudah cukup mencoba memahami, tapi aku tak bisa menutup mata lagi. Ada yang salah? Apa yang terjadi?" Indra menatapnya dengan pandangan yang penuh penyesalan. Ia tampak ragu-ragu untuk berbicara, tetapi setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang dan berkata, "Ana, aku seharusnya memberitahumu lebih awal." Ana menatapnya tajam, merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. "Apa maksudmu?" Indra terlihat semakin gelisah. Ia mengalihkan pandangannya ke bawah, seolah mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Kemudian, dengan suara yang lebih rendah, ia mulai berbicara. Aku terlibat dalam sebuah gerakan yang lebih besar dari yang kamu bayangkan, Ana. Aku bekerja untuk LSM yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Tetapi tidak hanya itu. Ada sesuatu yang lebih rumit. Aku terlibat dalam sebuah perjuangan yang juga melibatkan politik, perubahan sosial, dan bahkan ketegangan antara berbagai kelompok di Indonesia. Ana merasa dunia seolah terhenti sejenak. "Jadi selama ini, kamu menyembunyikan itu dariku?" Indra mengangguk, wajahnya tampak penuh penyesalan. "Aku tidak ingin kamu terjebak dalam semuanya ini. Aku tahu ini berat. Aku tahu kamu datang ke sini dengan harapan untuk hidup tenang, bukan untuk terjun ke dunia yang penuh risiko ini." Ana merasakan sesuatu yang tajam menusuk dadanya. Ia tidak tahu apakah ia merasa marah, kecewa, atau hanya bingung. Semua yang ia pikirkan selama ini, tentang cinta, tentang Indonesia, tentang hidup yang akan ia jalani bersama Indra, sekarang seperti runtuh begitu saja. "Jadi ini semua bukan hanya tentang kita, ya?" Ana bertanya dengan suara yang sangat pelan. "Ini bukan hanya tentang kita berdua." Indra menatapnya dengan mata yang penuh dengan rasa bersalah. "Tidak, ini lebih besar dari itu, Ana. Aku tahu kamu merasa seperti aku menjauh, tapi aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini. Aku hanya ingin kamu tahu, ini bukan hanya soal cinta kita. Ini adalah tentang apa yang aku yakini." Ana terdiam. Semuanya terasa begitu cepat, begitu keras, dan begitu sulit. Ia datang ke sini dengan hati yang penuh harapan, ingin menemukan kembali kebahagiaan dalam cinta. Namun, kini ia merasa terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Dunia yang penuh dengan ketidakpastian, perjuangan, dan kesulitan yang bahkan ia belum paham sepenuhnya. "Aku merasa tersisih, Indra," kata Ana dengan suara gemetar. "Aku merasa seperti aku hanya menjadi bagian dari gambaran besar yang tidak aku kenal. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk ini." Indra menundukkan kepala, terlihat frustasi. "Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa, Ana. Aku tidak ingin kamu merasa aku menuntut terlalu banyak darimu. Tapi jika kamu ingin bersama aku, kamu harus tahu ini adalah bagian dari hidupku. Ini adalah apa yang aku jalani, dan ini adalah bagian dari siapa aku." Ana menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Semua yang ia rasa, kebingungannya, keraguannya, dan perasaan terpinggirkan, muncul begitu mendalam. Dia tahu, ini bukan hanya soal cinta lagi. Ini soal bagaimana dia memahami dunia yang jauh berbeda ini. Bagaimana dia memahami perjuangan yang lebih besar, yang bahkan ia tidak tahu apakah dia cukup kuat untuk menghadapinya. "Aku tidak bisa hidup dalam bayangan, Indra," Ana berkata pelan, dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku datang ke sini untuk menemukan diriku sendiri. Aku ingin tahu siapa aku dalam dunia yang baru ini.
Tapi aku tidak tahu apakah aku siap untuk semua yang kamu perjuangkan. Indra hanya bisa diam, menatap Ana dengan tatapan yang begitu dalam, seolah menyesali semuanya. Mereka berdua duduk dalam keheningan yang panjang, masing-masing terperangkap dalam dunia mereka sendiri. Keesokan harinya, Ana memutuskan untuk mengunjungi sebuah masjid terdekat. Ia ingin mencari ketenangan. Ketika melangkah ke dalam masjid, ia merasa hati yang berat ini mulai sedikit terbuka. Di dalam masjid, Ana duduk di sudut yang sepi, merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Di sini, di tempat yang begitu damai, ia merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang mengingatkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang memilih antara dua jalan, tetapi juga tentang menemukan siapa diri kita sebenarnya. Indra menemuinya di masjid setelah beberapa jam. Ia duduk di samping Ana, tanpa berkata apa-apa. Hanya ada keheningan antara mereka. "Ana," kata Indra akhirnya, "apapun yang terjadi, aku ingin kamu tahu. Aku mencintaimu. Tidak ada yang akan mengubah itu." Ana menatap Indra dengan mata yang sedikit basah, namun hatinya tetap tidak tenang. "Aku tahu, Indra. Tapi aku harus memilih, kan? Aku harus memilih untuk menjadi siapa aku sebenarnya." Ana sudah beberapa hari tidak berbicara dengan Indra setelah percakapan malam itu. Di Jakarta, segala sesuatunya terasa lebih hening. Meski Indra sering mengirim pesan, menanyakan bagaimana kabarnya, Ana tetap merasa terjaga dalam kesendirian. Ia merasa bingung, terombang-ambing antara apa yang diinginkannya dan apa yang harus ia perjuangkan. Hari itu, Ana memutuskan untuk berjalan-jalan seorang diri. Ia ingin mengklarifikasi pikirannya, mencari ruang untuk dirinya sendiri di tengah hiruk-pikuk kota yang penuh dengan orang dan suara. Ia menyusuri jalanan Jakarta yang penuh warna, dari pasar hingga sudut-sudut kecil yang penuh kehidupan. Semua itu mengingatkannya pada bagaimana hidup selalu bergerak maju, meskipun kita seringkali merasa tersesat. Setelah beberapa jam berjalan tanpa tujuan yang jelas, Ana akhirnya duduk di sebuah kafe kecil. Ia memesan secangkir kopi. Kopi pahit yang dulu pernah ia coba kirimkan ke Indra. Kali ini, rasanya berbeda. Tidak lagi pahit, tetapi penuh dengan rasa yang mendalam. Begitu banyak hal yang terjadi dalam hidupnya, begitu banyak perasaan yang ia bawa. Di meja sebelah, seorang wanita muda sedang berbicara dengan seorang pria yang duduk di depannya. Pembicaraan mereka tidak jelas, namun Ana merasa seperti mereka berbicara dalam bahasa yang sama. Bahasa cinta, bahasa kebersamaan, dan bahasa yang menyatukan. Itu membuat Ana berpikir bahwa mungkin ia juga harus menemukan cara untuk berbicara dalam bahasa hidupnya sendiri. Tak lama, Indra mengirim pesan. "Ana, aku tahu ini sulit, dan aku tidak ingin memaksamu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mendukung apapun yang kamu pilih. Aku cinta kamu." Ana menatap pesan itu lama. Tidak ada kata-kata yang lebih sederhana, namun dalam pesan, itu ada begitu banyak makna. Ana merasakan cinta itu, meskipun ada jarak yang tak mudah untuk dijembatani. Ia tahu bahwa perasaan ini, cinta yang tulus, bukanlah sesuatu yang bisa dilawan begitu saja. Setelah beberapa saat, Ana membalas, "Indra, aku harus menemukan diriku sendiri. Aku datang ke sini untuk mencari tahu siapa aku, bukan untuk menjadi siapa-siapa selain diriku sendiri." Ana menundukkan kepalanya, merasakan ketenangan yang datang setelah menulis kata-kata itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tetapi yang pasti, Ana merasa bahwa ia tidak bisa hidup di dalam bayang-bayang orang lain, tidak peduli seberapa besar cintanya terhadap Indra. Cinta itu harus datang dengan pemahaman yang sama tentang hidup, tentang siapa mereka sebagai individu, bukan hanya sebagai pasangan. Setelah mengirim pesan itu, Ana memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tenang, ke masjid yang sama, tempat ia pernah duduk dan merenung. Kali ini, langkahnya terasa lebih pasti. Ia merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri. Ketika ia masuk, ia merasakan ketenangan yang menyelimuti dirinya, seperti sebuah pelukan yang hangat dari dalam hatinya sendiri. Di dalam masjid, Ana duduk sejenak di pojokan yang sama. Ia memejamkan matanya, mengingat perjalanan yang telah ia
Tempuh dari Ukraina ke Indonesia, dari kebingungannya tentang cinta hingga pencariannya akan makna hidup yang lebih besar. Di sini, di tempat yang damai ini, Anna merasa seperti ia tidak sendirian. Ia merasakan bahwa ada sebuah kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang selalu membimbingnya. Ketika Indra datang, ia tidak berbicara banyak. Mereka hanya duduk bersama, menatap langit yang mulai menggelap. Tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Hanya kehadiran mereka yang saling mengisi ruang itu. "Indra," kata Anna akhirnya. Suaranya tenang dan penuh keyakinan. "Aku memutuskan untuk melanjutkan hidupku sendiri. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk aku. Aku ingin mencari tahu siapa aku sebenarnya." Indra menatapnya. Ada kedalaman dalam tatapannya. Anna melihatnya sekali lagi, dan kali ini ia merasa seperti melihat seorang pria yang sepenuhnya ia kenal, bukan karena peran yang dia mainkan dalam hidupnya, tetapi karena dirinya yang sebenarnya. Ada cinta yang tak tergantikan, tetapi juga ada pengertian bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri. "Anna," kata Indra perlahan, "aku mengerti. Aku selalu menghargai keputusanmu. Aku berharap, apapun yang kamu pilih, kamu akan menemukan kebahagiaan." Anna tersenyum. Senyum yang tulus, yang mengandung rasa terima kasih dan pengertian yang mendalam. "Terima kasih, Indra. Terima kasih telah mengajarkanku banyak hal. Aku akan selalu mengingat ini." Indra menyentuh lembut bahu Anna, dan mereka berdua duduk dalam keheningan. Anna tahu, meskipun mereka tidak bersama lagi, ada sesuatu yang abadi dari hubungan ini, sesuatu yang akan membimbingnya sepanjang hidupnya. Hari berikutnya, Anna memutuskan untuk kembali ke Ukraina. Bukan karena ia melarikan diri dari Indra atau dari Jakarta, tetapi karena ia merasa sudah menemukan jawaban yang ia cari. Cinta, seperti yang ia pelajari, bukan hanya tentang memiliki satu sama lain, tetapi tentang menghormati perjalanan individu yang masing-masing harus ditempuh. Anna mengerti bahwa hidupnya adalah miliknya sendiri untuk dijalani, dan ia tidak perlu merasa terikat pada dunia yang tidak ia pilih. Kembali ke Ukraina, Anna mulai melanjutkan hidupnya dengan hati yang lebih ringan. Ia kembali bekerja sebagai desainer grafis, dan kali ini ia merasa lebih bebas untuk mengekspresikan dirinya tanpa rasa terbebani. Terkadang, ia menerima pesan dari Indra. Mereka tetap berteman, saling berbagi kisah hidup, meskipun dengan jarak yang lebih jauh. Anna mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial di Ukraina, terinspirasi oleh semangat yang pernah ia temui dalam diri Indra. Meskipun ia tidak terlibat dalam perjuangan besar yang dijalani Indra, Anna merasa bahwa ia menemukan tujuannya sendiri. Tujuan untuk membantu orang lain, untuk membawa perubahan, dan untuk menemukan kedamaian dalam dirinya. Di suatu sore yang cerah, Anna duduk di balkon rumahnya di Ukraina, menatap matahari yang perlahan tenggelam. Ia tersenyum pada dirinya sendiri, merasa bangga karena telah membuat keputusan yang sulit, namun membawa kebahagiaan yang sejati. Cinta yang ia miliki untuk Indra tidak pernah hilang, tetapi ia tahu bahwa ia harus berjalan dengan kakinya sendiri, mencari cahaya yang ada dalam dirinya. "Ini adalah perjalanan hidupku," kata Anna dalam hati. "Dan aku sudah siap untuk melangkah."